Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan dengan Motivasi Intrinsik sebagai Variabel Moderasi. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Atika dengan NIM 4111901 dari Prodi Akuntansi Manajerial. Indonesia mengalami pandemi COVID-19 sejak tahun 2019. Tentunya, hal ini berdampak pada perusahaan di Indonesia. Menurut survei Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 88% perusahaan terkena dampak pandemi dan pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan, 8 dari 10 perusahaan diharuskan untuk gulung tikar. Namun, perusahaan dapat bertahan dari krisis tersebut karena memiliki karyawan yang kreatif, berpotensial, dan bertalenta. Maka dari itu, sudah seharusnya perusahaan harus mengelola, menjamin kesejahteraan karyawannya dengan cara yang pertama yaitu jenis kepemimpinan. Salah satu jenis kepemimpinan yang populer pada saat ini yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang mendorong karyawannya untuk bekerja mencapai sebuah tujuan, prestasi, serta aktualisasi diri. Selain cara kepemimpinan, adapun memberikan motivasi dapat meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari diri karyawan sendiri. Akibatnya, karyawan merasa nyaman dan senang dalam melakukan pekerjaan. Hal tersebutlah yang dapat meningkatkan kreativitas karyawan dan lebih mudah untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka atas dasar tersebut, saya mengambil judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan dengan Motivasi Intrinsik sebagai Variabel Moderasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pemimpin transformasional berpengaruh kepada kreativitas karyawan? Yang kedua, apakah motivasi intrinsik memoderasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kreativitas karyawan? Yang dimana hubungan antara pemimpin transformasional dan kreativitas karyawan meningkat ketika motivasi intrinsik tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemimpin transformasional dan motivasi intrinsik memiliki hubungan dengan kreativitas karyawan. Dan tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mencari pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kreativitas karyawan dan apakah motivasi intrinsik memoderasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kreativitas karyawan. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis yaitu sebagai referensi dan manfaat praktis sebagai sumber ide-ide sebagai untuk penelitian selanjutnya. Dan batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel bebas yaitu kepemimpinan transformasional dan motivasi intrinsik, dan variabel terikat yaitu kreativitas karyawan. Lokasi penelitian merupakan salah satu perusahaan dagang di Batam dan sampel merupakan staf dari PT Dunia Raja Wali Makmur. Dan teori dari penelitian ini yang pertama, social exchange theory. Teori ini menjelaskan dalam hubungan sosial terhadap unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini dikemukakan oleh George G. Homans pada tahun 1958. Teori yang kedua yaitu teori X dan Y. Teori ini merupakan teori dua sisi, yang dimana teori X merupakan pandangan yang melihat sisi negatif dari individu, sedangkan teori Y adalah sebaliknya, pandangan sisi positif dari individu. Teori ini dipopulerkan oleh McGregor pada tahun 1960. Yang terakhir adalah teori efek Hawthorne. Teori ini merupakan perubahan perilaku individu atau pekerja ketika diri mereka sadar apabila mereka sedang diawasi.
Teori ini dipopulerkan oleh Elton Mayo pada 1949. Selanjutnya, ada pun penelitian terdahulu, yaitu Anggia dan Nurul pada tahun 2014 menghasilkan dukungan supervisor tidak berpengaruh signifikan terhadap kreativitas karyawan. Penelitian kedua yaitu dari Swati dan Rajik 2015, kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan kreativitas karyawan. Peneliti Jevan dan Manisa 2015 menghasilkan gaya kepemimpinan transformasional memiliki dampak positif pada inovasi organisasi dan kreativitas karyawan. Lalu, terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan kreativitas karyawan dan dimoderatori oleh orientasi belajar. Peneliti Lamia tahun 2016 menghasilkan kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan iklim inovasi. Lalu, kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan kreativitas karyawan. Peneliti Ashan pada tahun 2016 menghasilkan kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas karyawan. Lalu, hubungan antara kepemimpinan transformasional dan inovasi karyawan lebih kuat ketika kepemimpinan transformasional lebih tinggi tentang iklim yang mendukung untuk inovasi. Lalu, peneliti Julia pada tahun 2016 menghasilkan hubungan langsung dan positif antara stimulasi intelektual dan kreativitas individu. Lalu, peneliti Jung Hua pada tahun 2017 menghasilkan kepemimpinan transformasional secara signifikan meningkatkan kreativitas karyawan. Lalu, peneliti Wei Jing pada tahun 2020 menghasilkan kepemimpinan transformasional hijau memiliki pengaruh besar pada motivasi intrinsik hijau dan kreativitas karyawan. Dan motivasi intrinsik hijau secara parsial memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional hijau dan kreativitas hijau. Lalu, peneliti Min Jun pada tahun 2021 menghasilkan pemimpin transformasional yang berfokus pada individu berhubungan positif dengan inovasi layanan karyawan. Dan pemimpin transformasional yang berfokus pada tim berhubungan positif dengan inovasi pelayanan tim. Lalu, peneliti Juan Tingo pada tahun 2022 menghasilkan kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap inovasi organisasi dan kreativitas karyawan. Lalu, kreativitas karyawan memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan inovasi organisasi. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kreativitas karyawan. Hipotesis kedua merupakan motivasi intrinsik memoderasi hubungan kepemimpinan transformasional terhadap kreativitas karyawan. Sehingga hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kreativitas karyawan meningkat ketika motivasi intrinsik tinggi dan begitu pula sebaliknya. Dan adapun skemanya, lalu, operasional variabel dan pengukurannya. Pada variabel kepemimpinan transformasional, indikator penelitiannya yaitu idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist consideration. Lalu, variabel motivasi intrinsik, indikator penelitiannya berupa prestasi dan pengembangan diri. Dan pada variabel kreativitas karyawan, indikator penelitiannya yaitu berupa keahlian dan berpikir kreatif. Lalu, adapun metode penelitian dalam proposal ini yaitu jenis datanya berupa data ordinal dan sumber datanya merupakan data primer karena data ini langsung saya dapatkan dari sumbernya. Instrumen penelitian pada penelitian ini merupakan kuesioner dan menggunakan skala Likert 5 poin. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu PT Dunera Jawa Makmur yang merupakan perusahaan distributor pet food di Kota Batang dan karyawan pada perusahaan tersebut yang akan saya jadikan sebagai objek penelitian. Adapun teknik penetapan sampel yang digunakan merupakan teknik penetapan sampel jenuh dan penarikan sampel yaitu menggunakan non-probability sampling yaitu menggunakan pertimbangannya yaitu merupakan staf dari PT Dunera Jawa Makmur.
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan survei dengan kuesioner. Peneliti melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Lalu, adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini melakukan 4 tahap. Tahap pertama merupakan tahap editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan data-data yang telah didapatkan. Tahap coding, menyederhanakan data menjadi kode angka. Tahap tabulasi, yaitu mengelompokkan pengisian kuesioner menggunakan tabel. Dan yang terakhir merupakan pengolahan SPSS. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Saya akan melakukan uji normalitas, uji linearitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, uji validitas, dan uji reliabilitas. Lalu saya akan menggunakan analisis regresi juga, yang dimana rumusnya yaitu kreativitas karyawan sama dengan alfa ditambah beta kreativitas kepemimpinan transformasional ditambah beta 2 motivasi intrinsik ditambah beta 3 kepemimpinan transformasional dikali motivasi intrinsik ditambah error. Lalu saya juga akan melakukan uji hipotesis menggunakan uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.